Selamat pagi semua jemaat Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, yang setuju katakan amin ya. Sukacita selalu dalam anugerah Tuhan karena Dia terus berbuat baik bagi hidup Anda dan kehidupan saya. Si Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan belajar, saudara sekalian, tentang bagaimana kita mengalami right happening with Holy Spirit. Nah, ayat yang akan kita lihat akan ada dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Saudara-saudara sekalian, di mana bunyi firman Tuhan ada di bagian depan sudah dituliskan. Saya mau ajak Anda untuk membaca satu ayat ini bersama-sama dengan suara kuat. Battle area pagi, katakan 3, 2, 1. Katakan, tetapi kamu akan. That's not the way you read the Bible. Suaranya keras. Coba kalau saya bilang 1, 2, 3, kita baca suaranya mantap. Angkat sedikit, 2, 3. Tetapi kamu akan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, minggu-minggu ini, kita memperingati bagaimana Roh Kudus diberikan kepada gereja Tuhan. Dimulai dari tanggal 5 Mei kemarin dalam ibadah kenaikan Yesus, gereja-gereja biasanya mengambil waktu 10 hari untuk berdoa khusus tentang perkara ini. Kita mungkin tidak mengambil waktu secara khusus, tetapi kita juga tentunya tidak mau kehilangan berkat Tuhan dalam momentum ini. Dan kita membaca dari Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa tujuan dari Roh Kudus diberikan kepada hidup kita, Anda dan saya, dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. 3, 2, 1. Kuasa. Katakan kuasa. 2, 3. Kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan setelah kamu menerima kuasa, di mana tentunya kuasa itu memberkati hidup Anda lebih dulu, di mana kuasa itu tentunya menuntun hidup Anda lebih dulu, di mana kuasa itu tentunya membawa kemenangan bagi hidup Anda lebih dulu. Tujuan lebih lanjut adalah, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa akan hadir kuasa. Dan Anda dan saya boleh bersyukur dan boleh percaya bahwa tujuan pemberian kuasa Tuhan dalam hidup kita pertama-tama adalah membuat kita untuk menikmati berkat daripada Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Tapi kedua, tujuan pemberian kuasa adalah supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah memungkiri firman-Nya, atau Tuhan tidak akan pernah memungkiri prinsip-prinsipnya. Maksud saya, perhatikan saya. Kalau Anda satu kali naik pesawat, biasanya akan ada announcement atau pengumuman di pesawat. Dengarkan baik-baik. Kalau di pesawat Anda akan diminta untuk memperhatikan peragaan safety keamanan di dalam pesawat ya. So, beberapa safety dikatakan bahwa sabuk pengaman dipasang seperti ini dan dibuka bakelnya atau besinya seperti ini. Lalu beberapa petunjuk safety atau keamanan di pesawat akan ditunjukkan. Salah satu petunjuk keamanan di pesawat adalah demikian, bahwa jika suhu udara di dalam kabin turun, artinya terjadi loss oksigen, maka kantung-kantung oksigen akan turun dengan otomatis di depan mata Anda, akan turun. Dan petunjuk dari setiap pramugari dan pramugara akan berkata demikian, bagi Anda yang membawa anak-anak, perhatikanlah, ambil kantung oksigen itu, pasang dulu masker oksigen di kepada Anda, baru Anda nolong anak Anda. Kenapa yang diperintahkan itu kita dulu yang harus pakai kantung oksigen? Logikanya kita kadang-kadang kita pikir, yang penting kan anak-anak harus diselamatkan. Saudara sekalian, mereka yang mengatur safety regulation di dalam pesawat sudah ngerti bahwa kalau Anda bukan orang pertama yang selamat, Anda tidak mungkin bisa nolong anak Anda untuk selamat. Logikanya dipakai. Kalau Anda bukan orang pertama yang akan selamat, artinya Anda tidak punya oksigen lebih dulu, Anda tidak akan punya kemampuan untuk nolong Anda. Anda selamat dulu, baru anak Anda selamat. Yang ngerti prinsip ini katakan amin. Nah, Roh Kudus kerjanya juga demikian. Saya percaya tujuan Roh Kudus diberikan dalam hidup kita pasti pertama-tama untuk memberkati Anda dan saya. Yang ngerti katakan amin. Tapi tidak berhenti di situ. Roh Kudus kuasanya pada akhirnya akan bermanfaat, akan berdaya guna, akan berfungsi bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksinya Tuhan. Nah, saudara sekalian,
Saya percaya Roh Kudus itu sungguh dalam hidup Anda dan hidup saya mau menuntun dan memakai kita dalam waktu-waktu yang tepat, dalam situasi-situasi yang tepat. Right happening, saudara sekalian. Saya mau beritahu Anda bahwa sampai hari ini right happening atau kejadian yang tepat, situasi yang tepat itu memang ada dan Tuhan selalu bekerja dalam right happening untuk membawa kebaikan bagi hidup Anda dan hidup saya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kemarin saya memahami lagi satu peristiwa right happening dalam hidup saya. Pelayan kita Pak Widodo yang biasa di bagian sound system sakit seminggu ini, masuk rumah sakit dari hari Senin atau Selasa. Saya pengen kunjungan sama dia, saya punya waktu tanggal 5 Mei, saudara sekalian, saya ambil waktu sekitar jam 12:15 sampai di Rumah Sakit Umum Salatiga, beliau ada di ruang Cempaka. Namun ketika saya sampai di sana, saudara sekalian, ruangan itu sudah ditutup, sekarang ditutup. Ngertinya saya itu biasa dibuka, tapi sekarang ditutup, saudara sekalian. Dan ketika ditutup itu ada seorang petugas kebersihan sedang saudara sekalian membersihkan dari depan menuju ke belakang. Jadi saya sungkan, saya agak keluar sebentar dari ruangan Cempaka, saya ngenteni, ini kira-kira pintu kapan dibuka. Nah, saudara sekalian, Anda perlu tahu gaya saya. Saya bukan orang jenis sabar sebetulnya. Saya kalau ada halangan biasanya akan cepat nerobos. Ya, di Rumah Sakit Elizabeth udah tidak boleh masuk berkali-kali saja, saya akan minta bisa terobos. Nyerahkan KTP, kasih KTP apapun kalau perlu dilakukan asal bisa besuk. Itu gaya saya. Tapi hari itu entah bagaimana saya seperti orang yang saya bilang mohon maaf bodoh. Seperti orang bodoh. Saya nungguin itu dipel dan 5-10 menit gak dibuka-buka. Sampai tiba-tiba entah bagaimana saya posisinya agak menyamping, itu pintunya di sana, saya agak di luar menyamping. Pintu itu kemudian dibuka dan tiba-tiba ibu sama anak di samping saya ini lari masuk cepat ke dalam ruangan Cempaka, dan ketika saya lihat mereka lari, aku yo meh melayu ning kaya wong goblok, mandek ning tengah dalan. Yang saya lihat itu karena agak sungkan, itu bekas pel-pelannya keinjek-injek kaki. Jadi mereka masuk saja dan kemudian pintu ditutup dan bengonglah saya lagi di depan pintu. 5 menit, 10 menit. Saya maju, saya mundur, saya maju, angkat handphone kayak wong goblok. Dan sama ndak bisa masuk itu. Saya terus terang agak jengkel. Wah, bodoh mau. Kowe kan gayane dudu koyo ngono to Gideon. Orang itu lari, kamu kan bisa ngikut, nerobos masuk. Kenapa kamu tercekat? Kenapa kamu mandek? Bodoh. Akhirnya ada seorang ibu bilang sama saya, "Bapak mau besuk?" Iya, wah ini enggak bisa Pak, kalau sudah ditutup nanti dibukanya 1:30 lagi atau bisa jam 3. Lama Pak, gara-gara itu akhirnya saya pulang. Tapi terus terang, saya pulang itu sama agak ngomel-ngomel. Bodoh, mau ke orang melebu, bodoh, saya nyesel setengah mati. Saya pergi pelayanan, Kamis malam, Jumat pagi sampai malam saya pelayanan. Sabtu kemarin saya baru dapat kesempatan berkunjung ke Pak Widodo. Kali ini saya tidak mau kecolongan, saya berangkat jam 11:11, 1 jam sebelum pintu itu ditutup, saudara sekalian. Maka saya masuk dalam pintu itu, saya duduk bersama Pak Widodo dan saya duduk bersama dengan Ibu Christine. Saya baru tahu bahwa peristiwa Kamis di mana saya seperti terhalang itu, ternyata itu tetap sebuah peristiwa right happening in God's hand, di tangannya Tuhan. Apa yang jadi? Ketika saya ngomong sama dengan Ibu Christine bilang, "Oh betul Pak, hari itu Bapak betul, jangan masuk Pak. Karena di sini nih aturannya agak aneh. Begitu masuk belum tentu bisa keluar, saudara sekalian. Karena dikunci dan keluarnya juga bisa sampai 2:30. Wah, mosok kayak gitu. Iya Pak, dia bilang. Dulu saya nungguin kakak saya, waktu saya mau keluar, petugasnya bilang, tidak bisa keluar Bu, harus nunggu. Kalau ada orang dari dalam keluar, jenengan baru bisa keluar. Lah Ibu Christine waktu itu katanya ngeyel. Lah, bagaimana saya bisa keluar? Ya, enggak bisa Bu, Ibu harus nunggu sampai 2:30. Nih tolong kalau ada yang petugas rumah sakit kandhanono yo, peraturanmu ki rada aneh saudara. Sekalian sampaikan sama bosnya Anda itu. Manajemennya tolong ya, di mana-mana kalau rumah sakit itu dari dalam keluar dibolehkan. Elizabeth kita sudah di dalam keluar dibolehkan. Lah ini kok sudah bisa masuk, belum tentu bisa keluar. Bu Christine bilang sama saya, itu betul Pak, kalau Pak Gideon sudah masuk, belum tentu bisa keluar. Saya tanya sama dia, lah terus dulu kamu keluarnya gimana? Ya melompat jendela.
Anda bayangin saya dengan perut yang sangat kecil seperti ini, saudara sekalian. Harus kerengkangan naik ke atas jendela dan melompat. Di situ saya tahu, memang Tuhan tetap bekerja dalam segala situasi. Yang nangkap katakan amin. Right happening. Kemarin Sabtu saya ngucap syukur, kamsia Tuhan. Aku ikut right happening tapi goblok aja setengah mati. Ampuni aku Tuhan, aku sekarang belajar terus, tak pegang terus, belajar terus. Bahwa di tangan Tuhan, apapun yang sedang diizinkan, kejadian atau situasi yang ada, selalu di tangan Tuhan dipakai mendatangkan kebaikan bagi hidup Anda dan hidup saya yang percaya. Katakan amin. That's it, a right happening from God, saudara sekalian. Dan hari ini kita mau belajar bahwa Roh Kudus itu sungguh terus mau menuntun hidup Anda dan memakai hidup Anda dalam waktu yang tepat, situasi yang tepat, sehingga kejadian apapun dalam hidup Anda akan berujung right happening, membawa kebaikan, membawa kecantikan, membawa kemanisan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Namun kita mau belajar hari ini, bagaimana supaya kita bisa mengalami right happening with Holy Spirit itu. Bagaimana supaya setiap kejadian dan situasi dalam hidup kita terus menjadi sebuah kejadian yang tepat, right happening, khususnya bersama dengan Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari bersama-sama sekarang mempersiapkan diri kita untuk membaca Alkitab, saudara sekalian. Dalam kitab Kisah Para Rasul yang ketiga, saya ingin Anda bisa membuka bagian firman Tuhan itu ya. Kisah Rasul pasal 3, wah ayat ini enggak terlalu jelas, saya lebih baik pakai versi lain dari Alkitab. Kisah Rasul pasal 3, di dalam ayat pertama mulai, saudara sekalian, Kisah Rasul pasal ketiga, di dalam ayat 1 mulai, Anda bisa siapkan Alkitab Anda, sementara saya juga mencoba mempersiapkan di bagian depan, ya agak lama ini loadingnya. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ayat pertama, sampai ayat yang ketujuh, nanti kita akan baca. Kisah Rasul pasal 3, ayat pertama mulai. Inilah bacaan firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang waktu, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3 dikatakan demikian, ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata demikian, Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara sekalian, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kadang kita bisa memahami bahwa peristiwa itu tampaknya seperti sebuah kebetulan saja adanya. Peristiwa itu seperti sebuah kebetulan saja adanya. Apa yang saya maksudkan kebetulan adalah, orang mungkin bisa berkata kebetulan hari itu Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju ke bait Allah. Kebetulan juga orang lumpuh itu ada di depan sana. Saudara sekalian, kita yang belum mengenal Tuhan, kita yang belum mengenal pekerjaan Tuhan, akan membaca dan memaknai peristiwa itu dengan kata kebetulan, dengan kata bejo, dengan kata laki, dengan kata hoki. Kita akan berkata itu kebetulan. Tapi hari ini kita telah belajar firman Tuhan bahwa tidak pernah ada kata kebetulan. Yang ada Tuhan bekerja di dalam setiap perkara, bahkan termasuk hari itu, peristiwa Petrus Yohanes berjumpa dengan orang lumpuh itu adalah sebuah right happening di dalam tangannya Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, Anda dan saya tahu bahwa dari peristiwa itulah orang lumpuh ini yang sudah lama lumpuh akhirnya disembuhkan, akhirnya mengalami kekuatan, saudara sekalian, dan dia mengalami kebaikan daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah right happening with Holy Spirit. Dan bagaimanakah supaya kita bisa di hidup kita ini, entah kita mengalami tuntunan Tuhan, entah kita dipakai oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami right happening, dipakai oleh Roh Kudus di kejadian situasi yang tepat ini. Saudara, ada 3 prinsip pagi ini akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kalau kita mau mengalami right happening with Holy Spirit, yang pertama kita perlu membangun landasan atau platformnya. Dan landasannya adalah membangun hidup doa, pujian, penyembahan. PPW. PPW singkatan dari pray, praise, and worship. Pray,
praise and worship, saudara sekalian. Saudara sekalian, Anda lihat hari itu Petrus dan Yohanes dipakai oleh Tuhan. Petrus dan Yohanes mengalami right happening, kejadian yang tepat, situasi yang tepat daripada Tuhan. Walaupun mereka mungkin berjalan tanpa pikiran tentang akan ada kejadian itu, tapi ketika mereka berjumpa dengan orang itu di depan pintu bait Allah, saudara sekalian, disitulah itu menjadi peristiwa yang tepat, perjumpaan ilahi. Tuhan memakai mereka menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, kita mau lihat, saudara sekalian, bagaimana mereka bisa mengalami right happening with Holy Spirit itu. Kalau Anda baca dari Kisah Rasul 3 ayat 1 bersama dengan saya, posisi Petrus dan Yohanes waktu akhirnya mengalami right happening bersama dengan Tuhan, hari itu Alkitab berkata bahwa mereka menuju bait Tuhan hendak sembahyang. Alkitab ngomong jelas di ayat 3. Ayat 1 dari pasal 3. Petrus dan Yohanes sedang hendak pergi, hendak sembahyang. Saudara sekalian, dan kalau Anda meneliti bagian-bagian firman Tuhan, khususnya di kitab Kisah Para Rasul, kitab yang sangat berkoneksi erat dengan Roh Kudus, Anda akan menemukan bagaimana konsistensi dari hidup seseorang yang membangun pujian, doa, dan penyembahan akan mendatangkan kesempatan Roh Kudus menuntun hidupnya dan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 10, dalam kesempatan lain, Petrus dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, untuk melayani keluarga dari Kornelius perwira yang takut akan Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-9, saudara sekalian, Alkitab berkata, Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-9, saudara, Alkitab berkata bahwa Petrus hari itu dalam posisi sedang berdoa. Petrus hari itu dalam posisi sedang berdoa, ya. Dia sedang berdoa, saudara sekalian, dia sedang ada dalam waktu doa, dan pada waktu jam doa itulah, saudara sekalian, 3 orang yang diutus oleh Kornelius, nanti kita akan baca itu, saudara. 3 orang yang diutus oleh Kornelius datang tepat pada waktu dia sedang berdoa, dan pada waktu sedang dia berdoa itulah Tuhan kemudian berurusan dengan Petrus, sehingga hari itu, saudara sekalian, peristiwa-peristiwa yang ada dalam hidup Petrus menjadi satu kejadian yang tepat, situasi yang tepat untuk Petrus dipimpin melayani keluarga Kornelius dan membawa keluarga Kornelius ada dalam kemenangan daripada Tuhan. Saudara jemaat, saya tidak mau berpanjang dengan penjelasan ini. Saya cuma mau menunjukkan bahwa inilah kebenaran yang penting. Kalau Anda mau mengalami right happening, kejadian yang tepat, situasi yang tepat, apalagi berhubungan dengan Roh Kudus yang bekerja, menuntun, mengarahkan, memberkatkan hidup, memberkati hidup Anda, maksud saya, kita perlu mempersiapkan platformnya yang tepat. Dan platformnya atau landasan atau wadah yang tepat, kehidupan praise and worship. PPW merupakan wadah yang paling tepat, wadah yang paling cocok, platform yang paling pas untuk Roh Kudus hadir dan bekerja di sana. Saudara, ilmu tanaman kita mengajarkan bahwa setiap tanaman itu punya atmosfer atau lingkungan yang tepat. Anda mungkin mencoba menanam tanaman tertentu di halaman rumah Anda dan sampai hari ini gagal, saudara sekalian. Jangan stres, ya. Mungkin bukan karena masalah kurang pupuk, bukan. Mungkin bukan karena Anda kurang rajin menggali dan menggemburkan tanah di sekitarnya, bukan. Kadang-kadang perhatikan, kegagalan Anda dengan tanaman Anda adalah karena Anda tidak menyediakan atmosfer atau lingkungan yang tepat. Itulah sebabnya sekali lagi kalau Anda pergi ke daerah Ketep, saudara sekalian, lereng Gunung Merapi, sekarang ada satu tanaman yang paling cocok bertumbuh di sana, yaitu stroberi, saudara sekalian. Kenapa stroberi? Stroberi cocok di lingkungan yang dingin. Stroberi, saudara sekalian, bertumbuh dengan baik di lingkungan yang dingin. Itu tanaman yang cocok di atmosfer dingin. Begitu tanaman ketemu atmosfer atau lingkungan situasi yang pas, bertumbuhlah dia maksimal, menghasilkan buah yang luar biasa.
Pendeta Jumeri yang bersama dengan kita suka di GBI Johar. Saudara sekalian, kalau Anda belum tahu Pendeta Jumeri, Gembala Sidang GBI Celong, dulu berasal bersama dengan kita dari GBI Johar. Dia sekarang punya kegiatan menanam ubi cilembu di ladangnya di sekitar daerah Samirono. Dan dia sudah beberapa kali panen, dan panennya tidak terlalu bagus. Jadi beberapa waktu lalu saya mendengar omongan beliau seperti demikian. Saya nanam ubi cilembu di Samirono, hasil, tapi nggak bagus, nggak terlalu gede-gede, nggak terlalu mantap. Ya, lalu dia bilang gini, coba kalau saya punya tanah agak ke bawah Samirono, mungkin mendekati Salatiga. Ya, hawanya lebih hangat, hawanya lebih pas, maka tanaman itu bisa tumbuh subur di sana. Saudara sekalian, itu menandakan bahwa tanaman saja butuh atmosfer yang pas. Makanya kalau Anda yang tahu sedikit tentang ubi cilembu, saya tahu sedikit, bacaan saya sampai hari ini, yang saya ingat, ubi cilembu itu hanya bisa tumbuh dengan bagus di daerah Jawa Barat. Itu hanya ada satu desa mulanya di Jawa Barat. Tempat penelitian yang paling pas, dicari situasi paling pas, atmosfer paling pas, unsur hara paling pas. Maka ketika semuanya pas, platformnya pas, ubi cilembu tumbuh luar biasa di sana, dan hasilnya bisa kita nikmati sampai sekarang ada di Jawa Tengah, saudara sekalian. Saudara sekalian, itu prinsip natural alami. Nah, kalau tanaman saja butuh yang namanya atmosfer yang yang tepat maksud saya. Maka juga saudara sekalian, hidup kita yang dipimpin Roh Kudus itu butuh atmosfer yang tepat. Dan atmosfer yang tepat adalah bangun hidup praise and worship untuk atmosfer pekerjaan Tuhan yang hebat, yang tepat, yang luar biasa. Saudara, ini yang perlu kita bangun, dan saya telah mempelajari bentuk pekerjaan Tuhan maksud saya, dan saya menemukan bahwa hidup doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan itu adalah hidup yang siap untuk Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui mereka. Karena itu jemaat, bangun ini dalam hidup kita lebih intensif. Ini bukan tentang sekedar lagunya, bukan. Ini bukan tentang sekedar musiknya, bukan. Ini betul-betul hidup yang dipersiapkan untuk Roh Kudus kapan saja datang, intervensi, lakukan sesuatu, kita siap. Sekali lagi saudara sekalian, saya mau saksikan ini, kira-kira tahun 2010 bulan Juni, ketika gedung ini belum jadi seperti ini, saudara sekalian, gedung ini sudah kerangkanya sudah ada, tapi masih belum merapi seperti ini. Hari itu kita masih kebaktian di GBI Johar 2010 bulan Juni, saudara sekalian. Kita hari Minggu, kira-kira kalau nggak salah tanggal 10 Juni, kita kebaktian tetap 3 kali seperti biasa, tidak ada pengumuman apa-apa, dan kemudian kita hari Minggu itu setelah 3 kali ibadah pulang saja, pulang seperti biasa. Namun Senin, kira-kira 11 Juni, kami para panitia pembangunan berkumpul di ruangan sebelah sana, memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba di tengah kesempatan memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus mulai bicara sama saya, ubah kebaktian minggu depan, dari 3 kali dijadikan 1 kali, dari yang jam 6, 10 dan setengah 5 sore masukkan ke battle area 1 kali saja, jam 7 pagi. Saya waktu ngerasa dapat itu tuh saya agak bingung. Apa benar nih, kita belum bikin pengumuman loh Tuhan. Ya kita belum bikin pengumuman ibadah minggu depan jadi 1 kali. Ini sudah lewat, ini sudah hari Senin. Hari Minggu kita nggak bikin announcement apa-apa, saudara-saudara sekalian. Tapi Tuhan ngomong kuat, dan kemudian sementara Tuhan ngomong kuat lama, tapi pasti saya tahu bahwa Tuhan pengen punya ibadah 1 kali saja di tempat ini, jam 7, nama ibadah itu adalah penaburan besar, kita diajak, didorong untuk membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Saya selesai berdoa, saya tanya sama panitia pembangunan, gimana nih kok ada dorongan dari Tuhan seperti ini, kita ikuti apa enggak, secara logika enggak mungkin dong, kita sudah hari Senin, hari Minggu kita enggak bikin pengumuman apa-apa, tapi panitia itu orang-orang luar biasa. Mereka berkata, kita ikuti Pak, kita jalan.
Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita jalan. Begitu saya dapat konfirmasi itu, besok paginya hari Selasa saya bilang di kantor, kita bikin SMS, BBM, Facebook, telepon, semua orang di Johar dikasih tahu, ibadah yang 3 kali diubah jadi 1 kali kumpul di battle area. Itu agak gila juga. Mungkin belum pernah ada gereja melakukan itu. 3 kali tiba-tiba berubah jadi 1 kali. Tapi apa yang kita ikuti? Tuhan saja. Roh Kudus yang sudah dorong saja. Dan hari Minggu itu betul kita bisa berkumpul, ada 800 orang kira-kira seperti ini berkumpul di rumah Tuhan. Dan kita saudara sekalian sejak awal menyembah, sudah langsung bisa ngerasakan Tuhan yang hadir. Dan begitu saya khotbah, saya cuma khotbah sekitar 20 menit, lalu kita mengerjakan apa yang Tuhan mau kita menabur saudara sekalian. Dan hari itu kami melihat Tuhan, taburan pada zaman itu dari jemaat yang belum seberapa, ada sekitar 700 juta rupiah, 1 kali ibadah diselesaikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dari situ kita semua tahu, ini pasti Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Tapi saudara sekalian, bagaimana Roh Kudus Tuhan bisa kerja di hidup kita? Semua ada landasannya, semua ada platformnya, semua ada fondasinya. Yang pertama, kalau kita mau menikmati right happening with Holy Spirit, landasannya adalah membangun kehidupan PPW, pray, praise and worship di dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita mau melihat Roh Kudus menuntun kita right happening, ya, entah dia menuntun kita menyelesaikan satu masalah atau entah dia menuntun kita untuk melayani seseorang tertentu. Hal kedua landasannya yang perlu kita bangun adalah membangun kehidupan firman dalam hidup kita. Kehidupan firman adalah kehidupan yang sama dengan mendengar atau membaca firman, dan yang paling pasti ada merenungkan firman di dalamnya. Anda tahu ayat terkenal ini bersama dengan saya, tapi pagi ini mari kita buka bersama-sama kitab Mazmur pasal pertama, saudara sekalian. Mazmur pasal 1 ayat 1, silahkan buka Alkitab Anda. Temukan bersama dengan saya ayat-ayat Alkitab, ya. Sementara di depan saya mencoba untuk membuka buat Anda juga. Mazmur pasal pertama, ayat pertama, dikatakan saudara sekalian firman Tuhan sebagai berikut. Mazmur 1, ayat yang pertama dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, mari baca bersama-sama, katakan 3, 2, 1. Tetapi yang kesukaannya ialah, katakan, Taurat. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata Alkitab, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan mengalami keberhasilan. Saudara-saudara sekalian, Anda tahu dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana saudara-saudara sekalian, bagaimana kehidupan seseorang yang menyukai firman Tuhan. Alkitab berkata, ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu, subur sekali. Kenapa? Ada air sungai atau ada aliran firman Tuhan yang mengalir dalam hidup orang-orang yang ayat 2 berkata, suka merenungkan Tauratnya Tuhan. Saudara, saya percaya ini juga adalah landasan, ini adalah platform, ya. Yang kedua, bagi Roh Kudus menuntun hidup Anda mengalami right happening. Perhatikan ayat firman Tuhan. Saudara sekalian, ketika Filipus dipimpin oleh Tuhan berjumpa dengan bendahara Ratu Kandake dari Ethiopia di Kisah Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 35. Coba kita lihat bagian firman Tuhan itu, ya. Kitab Kisah Para Rasul 8, saudara sekalian. Silakan membuka Alkitab Anda, Kisah Rasul pasal 8, di dalam ayatnya yang ke-30, ya, dan di dalam ayat yang ke-35, saudara sekalian, firman Tuhan menceritakan bahwa hari itu, saudara sekalian, Petrus dipimpin oleh, Cornelius maksud saya, dipimpin oleh Tuhan. Cornelius dipimpin oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah jalan, ya. Coba kalau kita lihat di depan ini sudah saya siapkan ayatnya. Kisah Rasul 8 dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sepi, jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, saya coba jelaskan sekali lagi pelan-pelan. Saudara sekalian,
Orang kalau mungkin melihat peristiwa Filipus dan bendahara Ratu Ethiopia ini, sekali lagi orang akan berkata, kebetulan. Tapi saudara sekalian, sekali lagi tidak pernah ada kata kebetulan. Ya. Bahkan saya mau seberangkan pengertian ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya belajar beberapa tahun pengertian ini, ya, dengar baik-baik. Ada kalimat yang ngomong begini, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Dengarkan saya sekali. Kalimat ini penting. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Bagaimana kalau saya ajak jemaat belajar kalimat ini, mengerti prinsip ini. Katakan 3, 2, 1. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Apa maksudnya? Saudara, ada banyak hal yang di hidup kita pikir itu terjadi tiba-tiba, sebetulnya itu tidak terjadi secara tiba-tiba juga. Ya, saudara, contohnya ada orang sakit, mungkin mohon maaf, stroke. Tiba-tiba stroke, sebetulnya tidak pernah ada tiba-tiba stroke. Mungkin selama ini memang gaya makannya sudah mengarah kepada kecondongan akan stroke. Mungkin selama ini gaya hidupnya yang kurang tidur, yang kurang istirahat, telah mengarahkan dia untuk mengalami stroke. Sepertinya dia tiba-tiba mengalami stroke, tetapi sebetulnya tiba-tiba tidak pernah terjadi tiba-tiba. Bahasa orang Jawa, mesti ono jalaran nih, mesti ada penyebabnya. Ketika keuangan kita, saudara sekalian, tampaknya kolaps, mungkin tiba-tiba kolaps keuangan tidak pernah betul-betul terjadi sebagai tiba-tiba. Mungkin karena selama ini kita tidak mengatur uang kita dengan benar, kita tidak mempersiapkan cadangan dana kita tidak mempersiapkan asuransi, investasi atau apapun yang Anda perlukan untuk mengatur keuangan Anda, sehingga ketika tiba-tiba serangan kepada keuangan menjatuhkan kapasitas keuangan Anda, sebetulnya tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Nah, saudara sekalian, saya kembali kepada firman Tuhan. Orang kalau melihat peristiwa Filipus sekali lagi akan bilang, kebetulan, tapi tidak. Kita tahu ini right happening, kejadian yang tepat, situasi yang tepat bersama dengan Tuhan. Dan lebih lagi, coba perhatikan ayat 30 sekarang. Ada di depan dikatakan demikian. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 32, saudara sekalian, bacaan firman Tuhan berkata demikian. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, perhatikan ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ayat 35, mari kita baca bersama. Semoga Anda bisa lihat di depan. Katakan 3, 2, 1. Katakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari ayat itu, nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saudara, right happening terjadi ketika kita membangun kehidupan firman dalam hidup kita. Lihat, Filipus hari itu punya kemampuan, kesempatan menjelaskan firman. Kenapa, saudara? Karena dia memang memahami firman, dia mengenal firman, dia telah mendengar firman, dia telah membaca firman, dia telah merenungkan firman. Sehingga hari itu ketika dalam right happening dari Tuhan, ada orang bertanya tentang firman, dia langsung bisa menjelaskan firman. Saudara, kalau Anda lihat di dalam kitab Kisah Rasul 10, kisah Petrus melayani keluarga saudara sekalian Kornelius. Petrus di posisi itu, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, dia bisa menjelaskan firman. Dia dapat menjelaskan firman. Ketika orang-orang dari keluarga Kornelius datang menjemput dia dan Petrus dibawa ke sana, Petrus bisa cerita firman. Petrus bisa menjelaskan firman. Ya, Petrus dipakai Tuhan di situasi itu untuk melayani keluarga Kornelius. Kenapa? Karena dia telah membangun kehidupan firman, mendengar, membaca dan merenungkan firman. Nah, saudara, saya mau
kita melihat ini. Saudara, kenapa membangun hidup firman, mendengar firman, membaca firman, itu penting bagi Anda dan saya. Ini berhubungan dengan pekerjaan roh. Ya, dengan berhubungan dengan pekerjaan roh, perhatikan. Ya. Saya tidak akan buka ayatnya, tapi saya akan simpulkan saja. Menurut Yohanes pasal 14 ayat 26, dengar baik-baik jemaat. Pekerjaan Roh Kudus, kata Yesus, Alkitab berkata, Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kamu tentang firman Yesus. Semua yang dikatakan Yesus, semua yang diajar Yesus akan diingatkan Roh Kudus tepat pada waktunya. Menurut Yohanes 16 ayat 13 kata-kata Yesus juga, pekerjaan Roh Kudus yang lain adalah memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Memimpin kita berjalan di dalam segala kebenaran. Nah, saudara, saya selalu mengajukan pertanyaan ini sederhana, demikian. Kalau Roh Kudus itu pekerjaannya mengajar dan mengingatkan akan firman Yesus, memimpin kita melakukan kebenaran, saudara. Sekarang pertanyaannya, lah kalau di hidup kita itu betul-betul nggak ada firman, nggak ada pengertian firman, ya logikanya demikian. Lalu yang mau diingatkan Roh Kudus itu apa? Yang mau diingatkan Roh Kudus hidup kita itu apa? Kita lebih sering dengan sinetron Utaran katanya, yang sekarang lagi bikin kacau ya. Yang bikin anak-anak nggak makan, yang bikin ibu-ibu nggak masak, sinetron Utaran. Kita ingatnya itu terus. Jadi ketika kita ngadepi masalah, ketika kita terjepit, saudara, kita hanya bisa bertingkah laku persis seperti Utaran mungkin. Saya nggak pernah nonton itu loh, saudara. Tapi mungkin seperti itu. Yang kalau kejepit masalah lalu timbul ide liciknya. Kalau kejepit masalah isanya cuma nangis. Kejepit masalah melakukan tingkah laku semua yang kita tonton. Karena itu saja yang mungkin kita ingat. Tapi Roh Kudus sebetulnya, Alkitab bilang, pekerjaannya mengajar kita, mengingatkan kita. Tapi sekali lagi tolong tanya. Lah mohon maaf, kalau di hati dan pikiranmu tuh tidak ada firman. Apa yang akan diingatkan Tuhan? Saudara sekalian, kita sikap sama firman kadang-kadang jauh. Ibadah cuma 2 jam. Firman Tuhan 45 menit. Saya tahu jatah saya 45 menit. Saya tidak akan khotbah panjang-panjang. Gitu saja orang-orang di gereja, mungkin Anda, saya, kita masih sempet-sempetnya tidak menangkap firman Tuhan dengan cara paling baik. Ada yang ngantuk, ada yang main handphonenya, kita meremehkan. Jadi ketika kita keluar dari gereja dan kemudian kita menghadapi situasi hidup nyata, kita kejepit, kita punya masalah, kita tertimpa sebuah kesusahan di hidup kita seperti nggak punya apa-apa di hidup kita untuk dibangkitkan Roh Kudus. Kosong plong, melompong, kopong, kosong. Saudara sekalian, kalau Anda betul mau dipakai Tuhan, melihat tuntunan Tuhan, right happening bersama dengan Tuhan. Firman, mendengar, membaca, merenungkan firman. Jangan hanya cukup di khotbah. Beli buku renungan harian, 1 hari cuma 1 lembar atas sampai bawah. Baca rutin. Pagi ini tadi saya dapat broadcast dari Bu Deborah. Ada gerakan apa? Ayo baca firman Tuhan. 1 hari 5 pasal. Mungkin kalau bagi Anda yang mau ikut sama Bu Deborah, masuk grup GBI Hasanuddin. Tadi pagi Bu Deborah broadcast. Saya baru tahu, saudara sekalian, ada orang-orang yang sengaja ya membaca firman Tuhan 1 hari 5 pasal. Dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayo baca, ayo baca, ayo baca, ayo baca. Saling menguatkan, saling menguatkan. Di komsel-komsel, kuatkan. Ya di komunitas-komunitas, dikuatkan. Ayo baca, kalau 5 kokean, 2. Tapi terus cari firman, baca firman, dengar firman. Lihat di YouTube, lihat di live TV, lihat di YouTube channel, lihat dimanapun. Cari firman, makan firman, suka firman. Dan tepat pada waktunya itu dibutuhkan. Nanti Roh Kudus akan timbulkan dalam pikiran kita. Yang ngerti katakan amin. Itu cara kerjanya Roh Kudus. Nah kalau pikiran kita kosong, nggak punya sumber data, nggak punya bank data, ya, nggak punya apa itu namanya,
tidak punya bank data firman A, B, C, D, E, isinya cuma kosong saja. Gimana Roh Kudus bisa pakai kita? Karena itu saudara sekalian, kesempatan pagi ini saya percaya firman Tuhan mendorong kita untuk membangun kehidupan firman agar Roh Kudus dapat memberkati dan tentu Roh Kudus dapat memakai kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Untuk kesekian kalinya saya cerita, saya tidak sedang menegur siapa-siapa, tapi saya ingat sekali lagi, berarti beliau yang terkasih, Pak Yakub Saparinggal itu sudah pulang dari tengah kita mungkin beberapa tahun ini, 2-3 tahun lalu. Tapi saya ingat ketika saya pertama kali menggembala atau bahkan sebelum saya menggembala, dia seorang yang pindah dari gerejanya yang lama. Dan sekali lagi izinkan saya menceritakan ini, gerejanya yang lama adalah sebuah gereja yang kebetulan mengizinkan orang merokok, bahkan pendetanya merokok. Saya tidak mau menghakimi siapapun, tetapi memang kita di gereja Bethel, kita mengambil standar tidak merokok. Saudara-saudara sekalian. Dan hari itu saya tahu orang ini datang sebagai orang yang baru pindah dari gereja yang lain itu. Dan dia menanyakan sama saya, kenapa di gereja Bethel Indonesia tidak boleh merokok Pak Gideon? Apa penjelasan Alkitabiahnya? Apa kebenaran firman Tuhan? Saudara-saudara sekalian, hari itu terus terang saya ditanyai oleh beliau, saya nggak bisa jawab, ya saya bingung. Saya cuma taunya ya duduk matanya memandang sama dia, tapi sebetulnya hati saya sedang menaikkan satu doa. Gimana ini Roh Kudus? Gimana ini Roh Kudus? Gimana Roh Kudus? Tapi bersyukur sama Roh Kudus. Roh Kudus pakai kita di right happening. Tiba-tiba pop up di pikiran saya. Ayat Yakobus 4 ayat 17 yang sekali lagi saya sharingkan pada Anda, bunyinya adalah siapa yang tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia telah berbuat dosa. Ayat itu saya sampaikan kepada beliau Pak Yakub, dan saya tanya sama beliau, Pak Yakub, menurut Anda apakah merokok itu baik? Zaman itu beliau memang orang pinter ya, jadi beliau memang ngomong, oh ya baik, saya kalau nggak ngerokok nggak bisa kerja sampai malam Pak Gideon. Sebentar, saya bilang, nggak usah dibuat ngeyel Pak Yakub, saya bilang, gini saja Pak Yakub, bungkus rokoknya itu tulisannya apa Pak Yakub? Dia dengan jujur menjawab, awas, zaman dulu ya, bunyi tulisan rokok itu kan masih, awas merokok berbahaya bagi kesehatan, menimbulkan apa itu kanker paru-paru, impotensi dan segala macam. Zaman sekarang, bungkus rokok tulisannya tandes jelas, merokok membunuhmu, titik. Betul enggak saudara sekalian? Merokok mateni jenengan. Jadi saudara sekalian, zaman itu saya bicara sama beliau, Pak, kalau bungkus rokoknya saja mengatakan bahwa merokok itu tidak baik, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa merokok itu baik? Saya ajak beliau jujur, dan hari itu menurut kesaksian sebelum beberapa tahun lalu beliau meninggal, 15 tahun beliau tidak merokok lagi. Karena hasil pertemuan yang dipimpin Roh Kudus. Ayat itu saya tidak pernah mikir, ayat itu saya tidak pernah mudeng, tapi bersyukur ayat itu ada di bank data, ayat itu ada di simpanan arsip-arsip di otak. Jadi begitu dibutuhkan, dinaikkan sama Roh Kudus, langsung ngerti, langsung bisa bicara. Itu cukup menyelesaikan perdebatan. Ya 15 tahun dia tidak merokok lagi karena dia merasa dibantu untuk memahami siapa yang tahu bagaimana dia berbuat baik tapi masih terus melakukannya, maka dia sedang berbuat dosa kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita mengerti perkara ini. Dan yang paling akhir, bagaimana kita bisa mengalami right happening bersama dengan Roh Kudus. Yang ketiga itu terjadi ketika kita membangun ketaatan pada Roh Kudus. Ini prinsip sederhana sekali, tapi ini penting. Karena kalau Anda lihat di dalam Alkitab, saudara, ya, semua orang-orang yang dipakai di Kisah Para Rasul dan disaksikan oleh Alkitab, bagaimana Roh Kudus memakai hidupnya, ada Filipus sekali lagi dan ada Petrus. Mereka adalah orang-orang yang sungguh, ya saudara sekalian, taat saja kepada Tuhan. Filipus ketika Roh Kudus, malaikat datang sama dia, pergi ke jalan sini, namanya jalan sunyi, tunggu saja di sana. Dia bisa punya alasan sebenarnya, mau ngapain Tuhan? Nanti aku di sana tingak-tinguk, malah aku dibegal sama rampok Tuhan. Dia bisa punya alasan, tapi Alkitab bilang dia nurut saja, dia nunggu saja, dia nunggu right happening dari Tuhan. Mungkin dia harus menunggu, kita nggak tahu apakah 10 menit, 20 menit, tapi yang pasti kemudian ada kereta lewat.
lewat. Dan kereta lewat itu isinya bendahara yang sedang membaca kitab Yesaya. That's it right happening from God. Langsung dia bisa masuk, dia bisa layani orang itu. Petrus juga taat pada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkata sama dia, pergi ikuti orang-orang itu, pergi ikuti orang-orang itu. Maka saudara sekalian, hari itu Petrus, ya sebetulnya sekali lagi kalau Anda baca nanti Kisah Rasul 10:28, itu ayat itu saya catat kenapa? Karena Alkitab bilang, Petrus sendiri ketika masuk rumah Kornelius, dia bilang begini, kamu tahu enggak, sebetulnya ada larangan yang keras untuk orang Yahudi seperti saya masuk di dalam rumahmu orang yang bukan Yahudi. Petrus tahu ada larangan bangsanya, Petrus tahu ada penghalang, tapi hari itu dia taat sama Tuhan, mengatasi semua penghalang, dan akhirnya dipakai oleh Tuhan, membawa Kornelius sekeluarga, saudara sekalian datang kepada Tuhan. Nah, saudara, saya percaya Anda mungkin tidak keberatan dengan poin ini, taat sama Tuhan. Tapi yang seringkali problemnya, saya dengar laporan dari orang-orang dan cerita dari orang-orang, pertanyaan dari teman-teman yang berkata, bagaimana Pak Gideon kita tahu bahwa itu memang arahan Roh Kudus? Bagaimana saya tahu pasti itu memang Roh Kudus? Jangan sampai saya salah, Pak. Saya mau taat sama Tuhan, tapi itu betul enggak Roh Kudus? Jangan-jangan yang lain, jangan-jangan maunya saya, jangan-jangan cuma pikiran saya. Bagus, pertanyaan itu memang harus ditanyakan. Bagaimana kita bisa tahu arahan Roh Kudus yang sedang kita ikuti, sehingga kita bisa ikut dalam ketaatan bersama dengan Tuhan? Ada dua cara. Yang pertama, kenali cara Roh Kudus menuntun dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara, Roh Kudus itu nuntun kita punya cara-cara spesial. Dan beberapa cara spesial, kalau Anda nggak lihat mohon maaf, saya belajar bahwa Roh Kudus bisa menuntun orang tertentu dengan suara langsung, dengar. Ada orang-orang yang laporan sama saya kalau dengar Roh Kudus kerja itu Pak Gideon, saya langsung tahu di kuping, dia bilang, ya mandek, ya dia lagi nyetir, mandek, ya dia bingung tapi tekan rem. Tiba-tiba di depan dia terjadi tabrakan. Saudara, ada orang-orang yang laporan sama saya, Roh Kudus menuntun dengan suara langsung. Tapi Roh Kudus juga bisa nuntun lewat suara batin. Dikasih ketenangan sama Tuhan. Ya. Sekali lagi, saya cerita ketika kita mau dapat tanah ini atau jual Imam Bonjol, ya, Tuhan kasih suara batin. Ya. Saya tidak cerita panjang, tapi suara batin. Tuhan bilang, ya jual 400 juta tanah Imam Bonjol, jual 400 juta, ya itu saja yang kita pegang. Orang nawar 200 juta, 300 juta, 166 juta, saya bilang enggak, 400 juta. Sementara semua orang berkata 300 juta di Imam Bonjol sudah bagus zaman itu, tapi Tuhan dengan tenang ngasih angka 400 juta. Saudara sekalian, ini cara Tuhan nuntun, suara batin. Tuhan bisa nuntun lewat firman, Tuhan bisa nuntun lewat penglihatan, saudara sekalian. Macam-macam cara Tuhan nuntun. Dan coba kenali cara Tuhan menuntun Anda, ya. Mungkin Tuhan nuntun kadang-kadang, ya ada orang yang saya tahu dituntun Tuhan lewat lagu. Kalau dia dengar lagu itu bisa-bisa satu kalimat itu kelihatannya hidup. Dan dia tahu di situ Tuhan sedang menolong dia, mengarahkan dia. Nah yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa itu Roh Kudus dan supaya kita bisa taat. Ini yang paling akhir buat pertemuan pagi ini. Saudara sekalian, kita butuh yang namanya konfirmasi. Kita butuh yang namanya konfirmasi atau peneguhan bahwa yang kita dengar itu betul dari Roh Kudus. Saudara, konfirmasi ini bisa kita dapat dari saudara-saudara seiman. Mungkin kita meminta saudara seiman kita berdoa buat pergumulan kita, ya, untuk dibawa kepada Tuhan, dan kita bilang sama dia, kalau Tuhan nyatakan sesuatu kepada Anda, tolong sampaikan sama saya, supaya saya dapat peneguhan, supaya saya dapat konfirmasi, supaya saya tahu ini yang daripada Tuhan. Atau Tuhan memberi konfirmasi bisa lewat situasi-situasi yang terjadi. Situasi-situasi yang terjadi. Atau Tuhan bisa memberi konfirmasi atau peneguhan lewat penyediaan-penyediaan Tuhan.
Bulan April kemarin, pemusik bisa siapkan diri, saya bersama dengan Ibu Liana sedang mengatur sesuatu dalam hidup kami yang cukup penting untuk beberapa tahun ke depan ini. Dan saya cukup, saudara sekalian, gelisah tentang perkara itu. Saya mencoba mengerti daripada Tuhan, dan kemudian saya meminta konfirmasi peneguhan daripada Tuhan tentang beberapa perkara. Dan salah satu yang saya lihat cara Tuhan meneguhkan saya di bulan-bulan kemarin itu adalah dengan Tuhan melakukan penyediaan, supply-nya, support-nya. Iman saya tadinya kecil, iman saya tadinya tidak berani, iman saya tadinya jauh dari pemikiran, tapi karena Tuhan menyediakan, saya melihat ini seperti konfirmasi dari Tuhan. Iman itu lama-lama tumbuh dari biji sesawi, bertambah besar, dan tepat pada langkahnya, saya melangkah bersama dengan Tuhan, saudara sekalian, karena ada konfirmasi daripada Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, saya percaya Roh Kudus sungguh mau bekerja dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang mengerti katakan amin, saudara sekalian. Tuhan mau menuntun Anda. Situasi apapun tidak akan pernah salah karena Roh Kudus ada bagi hidup Anda. Buka hati Anda di akhir ibadah ini. Minta Roh Kudus menjamah hidup Anda. Buka hidup Anda kepada Dia dan pulang bawa urapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus itu manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Mari bangkit berdiri, jemaat, katakan, Roh Kudus, Kau lembut, Kau manis Tuhan. Buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, buka hati padamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Buka hati bersama kata, buka hati, buka